Kinan membaca di wajahnya keengganan untuk berpisah. Dia juga patah hati. Jika memungkinkan, dia akan menangkapnya dan lari. Tapi dia tahu itu tidak akan berhasil. Kakek Wira, untuk menekankan niatnya, melarangnya bertemu dengan putranya sebelum dia bisa menghasilkan hasilnya. Jika dia gagal menemukan apapun dalam 1 bulan ini, dia secara pribadi akan memastikan mama dan anak itu tidak pernah bertemu lagi. Bagaimanapun, Kinan menjanjikannya kesuksesan. Kakek Wira tidak akan pernah membiarkannya mengingkari janjinya. Jika dia gagal, akan ada neraka yang harus dibayar. Kinan tidak khawatir tentang menyelesaikan misi. Bahkan, dia merasa jangka waktu 1 bulan terlalu lama. Dia ingin melihat putranya sebelum itu. Jika kamu ingin bertemu dengannya, datanglah padaku. Aku akan memastikan kalian berdua memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Suara rendah Vano terdengar di samping telinganya. Kinan dengan ramah menolak, tidak apa-apa. Kinan harus menekan keinginannya untuk melihat putranya, sehingga dia bisa fokus sepenuhnya pada tugas yang ada. Jika tidak, dia akan menghabiskan setiap menit untuk memikirkan Farel. Naluri keibuannya sulit untuk dibungkam, tetapi jangka waktu yang lama setelah perceraiannya ketika dia dicegah untuk melihat Farel memang sangat membantu. 1 bulan berikutnya akan menjadi masa kritis, sehingga dia tidak bisa membiarkan dirinya terganggu oleh pikiran tentang putranya. Dengan tujuan ini dalam pikiran, Kinan menguatkan dirinya dan berputar menjauh dari tatapan putranya. Ayo pergi. Vano menatapnya dengan intens tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia membantunya dengan pintu mobil. Setelah dia masuk, dia memutar mobil dan naik ke kursi pengemudi. Kemudian, dia menyalakan mesin. Melalui kaca spion, Kinan menyadari Farel masih berdiri di tempat yang sama. Dia merasakan air mata menusuk matanya. Ingatannya kembali ke percakapan nyata pertama mereka setelah perceraiannya. Ya, pertemuan hari ini adalah pertama kalinya keduanya saling bertatap muka. Dia mengharapkan kebencian darinya, tetapi perasaan Farel terhadapnya murni dan sederhana. Dia tidak menyalahkannya karena meninggalkannya, dia bahkan tidak bertanya tentang masa lalu. Sebaliknya dia menghiburnya, 3 tahun tidak terlalu lama. Pria kecil itu menerima permintaan maafnya begitu saja dan menjawabnya dengan serius. Jangan salahkan Mama, Kinan berkata dengan hati-hati. Aku memiliki keyakinan bahwa Mama akan datang, dan Mama tahu, Mama benar-benar melakukannya. Jadi bagaimana aku bisa menyalahkan Mama? Tapi bagaimana jika Mama tidak datang? Tapi Mama di sini bukan? Kalau begitu, Mama minta maaf karena membuatmu menunggu. Itu tidak mungkin menyenangkan. Itu tidak terlalu menyenangkan, tapi pasti lebih sulit bagimu. Setidaknya aku punya papa, tapi Mama tidak punya anak lagi. Anak bodoh, tentu saja aku hanya punya 1 anak laki-laki. Selama aku bisa hidup, kamu akan menjadi satu-satunya milikku. Untuk beberapa alasan, pada saat itu, Kinan merasa perlu memberitahu putranya itu. Farel tersenyum cerah. Aku juga, aku hanya punya 1 Mama dan aku bersumpah, Mama juga akan menjadi satu-satunya. Kinan tidak bisa menahan tawa. Itu adalah fakta objektif bahwa dia adalah satu-satunya mama kandungnya. Bagaimanapun, desakan anak itu bahwa dia adalah mama satu-satunya yang menghangatkan hatinya. Bahkan sekarang, memikirkannya membuat bibirnya melengkung menjadi senyuman lembut. Vano menangkap sedikit senyum yang mekar di wajahnya dan tatapannya semakin dalam. Dalam 1 bulan, bahkan jika proyek gagal, aku akan menyerahkan hak asuh anak kepadamu, tiba-tiba Vano berjanji. Kinan terkejut, dia benar-benar tidak berharap Vano tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini. Vano menatapnya dengan tulus dan berkata, aku tidak bercanda. Bagaimana dengan keluarga dirgantara lainnya? Kinan menjawab dengan ringan.
Vano tersenyum percaya diri. Jika perlu, aku bisa mewakili seluruh keluarga Dirgantara. Demi Kinan, Vano bersedia untuk menekan setiap dan semua suara keberatan dari pihak keluarganya. Meskipun Kinan tidak memiliki perasaan terhadap Vano, tetapi dia menghargai tawarannya. Namun, dia tidak bisa membiarkannya melakukan hal seperti ini. Farel suatu hari akan kembali ke keluarga Dirgantara setelah kematiannya. Vano adalah satu-satunya yang akan mendukungnya tanpa syarat. Dia tidak bisa membiarkan Vano menghidupkan seluruh keluarganya karena tidak ada manfaatnya. Kinan tersenyum. Aku berterima kasih atas tawaranmu, tetapi aku ingin mendapatkan ini dengan adil. Jangan khawatir. Aku yakin aku akan membuat keluargamu memberiku hak asuh Farel dengan sukarela mengikuti persyaratan mereka sendiri. Vano berkata langsung, keluarga Dirgantaraku memiliki laboratorium medis mutakhir. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu diizinkan mengaksesnya tanpa syarat. Jika kamu membutuhkan tenaga, bahan, atau informasi, jangan ragu untuk datang kepadaku. Terima kasih banyak. Kinan tidak menolak kebaikannya. Lagi pula, dia memang membutuhkan laboratorium yang bagus untuk bekerja. Laboratorium keluarga Dirgantara adalah yang terbaik di negara ini, hanya yang dia butuhkan. Nenek Susan adalah satu-satunya penerima manfaat lab sehingga peralatannya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Baiklah, kamu dipersilakan untuk membawa orang-orangmu sendiri untuk membantumu, tambah Vano. Kinan menggelengkan kepalanya, memberitahunya bahwa dia akan menangani desainnya sendiri. Reza dan Gavin tidak bisa membantu karena keterampilan mereka tidak cukup baik untuk proyek ini. Selain itu, mereka sibuk menangani operasional perusahaan sehari-hari. Kinan menyerahkan perusahaan itu kepada Reza karena dia menolak pekerjaan administrasi. Dia lebih suka melakukan ini sendirian. Lagi pula, ini bukan jalan-jalan di taman. Tanpa keterampilan yang diperlukan, setiap pembantu yang tidak bersemangat hanya akan menjatuhkannya. Aku akan pergi ke lab besok, kata Kinan. Oke, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu ke sana. Vano mengangguk, dia melanjutkan untuk menjelaskan padanya situasi di dalam lab. Hanya ketika dia terjebak pada topik misi, Kinan akan melanjutkan percakapan. Namun, topik ini dengan cepat berjalan dengan sendirinya. Vano mencoba yang terbaik untuk memperpanjang percakapan mereka. Apakah kamu tidak sedikit penasaran mengapa nenekku kehilangan lengan? Dan mengapa dia bersikeras untuk memperbaikinya? Kinan langsung menghalangi usahanya. Aku tidak tertarik mendengar hal itu. Mengapa Vano membuatnya begitu sulit untuk berbicara beberapa kata lagi dengannya? Vano melanjutkan, itu mungkin saja, tapi aku masih harus memberitahumu, misi ini tidak hanya melibatkan nenekku, itu adalah bekas luka permanen di hati kakekku juga. Ini adalah masalah yang mengikat mereka bersama seumur hidup. Faktanya, aku yakin kakekku akan bersedia memberimu setengah dari harta keluarga Dirgantara, jika kamu berhasil menyelesaikan masalah ini. Aku mengerti, Kinan mengangguk. Dia tidak tertarik dengan uang keluarga Dirgantara. Meskipun jumlahnya mungkin sangat besar, informasi itu sendiri membawa bobot tertentu untuk Kinan. Dia senang mengetahui bahwa masalah ini diperlakukan dengan sangat penting oleh keluarga Dirgantara. Dengan begitu, kerja kerasnya akan membuahkan hasil yang menguntungkan. Itu memungkinkan dia untuk mencapai rencananya dalam satu gerakan. Mobil segera mencapai Purple Jade Villas. Ketika Kinan mengungkapkan alamatnya sebelumnya, Vano senang sekaligus terkejut. Dia tidak tahu Kinan telah pindah ke tempat yang begitu dekat dengan rumahnya. Tentu saja, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa langkah itu demi dirinya sendiri. Jelas itu karena Kinan ingin berada di dekat Farel.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.